Ya, kenapa sekali lagi ya kita kembali ke materi sini? Ya, apa itu jujur? Kita sering mendengar kata jujur, tapi arti jujur itu masih hambar di kita. Jujur, nah ini, yang dimaksud dengan jujur adalah kesesuaian sikap antara hati, perkataan, dan perbuatan. Sesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan itulah yang dinamakan dengan jujur. Ketika tiga ini tidak ada salah satu, maka belum disebut dengan jujur. Sebagai contoh, Maulana Insan, hatinya pengen sekolah, perkataannya, Bu, saya pengen sekolah, saya mau berangkat sekolah, tapi perbuatannya dia tidak datang ke sekolah. Apakah itu yang kemudian dinamakan jujur? Bukan, dia belum jujur. Atau mungkin Meli Dewiana misalnya. Nah, misalnya Meli Dewiana ini perbuatannya pengen sekolah, perkataannya juga pengen sekolah, tapi hatinya tidak di sekolah, dia melayang-layang kemana. Nah, itu juga belum jujur terhadap diri sendiri. Jadi yang namanya jujur itu adalah tiga hal yang jadi satu itu, sesuai antara hati, perkataan, dan perbuatan. Itu yang disebut dengan jujur. Hukumnya apa? Jujur itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ini dalilnya. Dasarnya ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha." Hai orang-orang yang beriman, ketika adik-adik semua itu sudah mengaku beriman kepada Allah, inilah perintahnya Allah. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida. Dan berkatalah dengan perkataan yang benar, dan berkatalah dengan perkataan yang jujur. Nah, ini perintah Allah. Ketika adik-adik semua sudah mengaku beriman kepada Allah, maka harus jujur. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya di dalam hadis juga disampaikan. Nah, dalam Al-Quran juga sudah ada lagi. Misalnya, wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahuinya. Nah, selanjutnya hadis Rasulullah SAW. Nanti ini kan kemarin sudah saya share, toh kita cuman bahas lagi. An Abdillah ibn Mas'ud, sorry. An Abdillah ibn Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. An Abdillah bin Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, inna sidqa, sesungguhnya sidik itu, sesungguhnya jujur itu, yahdi ilal birri, akan membawa kepada kebaikan, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Salah satu kunci untuk masuk surga adalah dengan kejujuran. Situ. Selanjutnya, di sebuah syair juga pernah disampaikan, qulil haqqa wa in kana murran, katakanlah kebenaran meskipun itu pahit rasanya. Nah, pertanyaan saya, dengan melihat dalil-dalil itu tadi terkait dengan jujur, bahwa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, dan seterusnya tadi, dapat kita simpulkan, seandainya kita tidak jujur, seandainya kita berbohong, tapi untuk kebaikan, itu boleh atau tidak? Ada yang bisa jawab? Kita berbohong, kita tidak jujur, tapi untuk kebaikan, itu boleh atau tidak? Ada yang mau menjawab? Ya, coba Muhaimin Nur Rahman. Muhammad Nur Rahman, coba di mute dulu. Di mute dulu, coba dibuka untuk suaranya. Suaranya dibuka. Ya, suaranya dibuka. Suaranya dibuka.
Enggak jadi. Oke, Eka Yulisa, coba Eka Yulisa dibuka untuk suaranya. Oke, Eka Yulisa. Coba dibuka untuk suaranya. Ya. Berbohong untuk kebaikan, boleh enggak Eka Yulisa? Berbohong untuk kebaikan, boleh atau tidak dalam ajaran Islam? Tadi dari Pak. Gimana? Oke, suaranya putus-putus ya. Keanu coba. Keanu Fauzul. Ya, Keanu coba dibuka untuk... Suaranya tidak jelas. Oh, suaranya. Berbohong untuk kebaikan itu boleh atau tidak? Gimana? Oke, suaranya putus-putus, nampaknya sinyalnya lagi kurang bagus. Coba Keanu. Hah? Oke, coba Keanu coba. Keanu Fauzul, Faid. Ya, coba Keanu. Ya, Pak. Ya, oke. Berbohong untuk kebaikan boleh atau tidak? Dengan melihat dalil-dalil itu tadi. Tidak, Pak. Ya, tidak. Boleh? Tidak boleh? Boleh, Pak, boleh. Boleh. Nah, kalau boleh alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Nah, nanti kalau tidak boleh alasannya juga kenapa? Pakai alasan. Oke, kalau Keanu mengatakan boleh. Oke, nggak apa-apa. Oh, bisa. Al-Giska coba di-unmute. Ini boleh. Oke, Keanu menyatakan boleh ya. Al-Giska sekarang coba. Ini boleh. Al-Giska. Coba unmute. Dalam masyarakat yang berbohong, jadi hukumnya boleh. Jadi hukumnya boleh. Boleh atau tidak boleh? Alasannya? Ayo. Ya karena itu dulu kebaikan. Jangan ngomong alasannya apa? Pak saya Coba. Al-Giska coba. Al-Giska mana? Al-Giska? Kenapa Pak Enu tadi boleh alasannya gini, aku ngomong. Al-Giska. Oke, sekarang kita bahas sama-sama. Memang sejak sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus, yang namanya bohong untuk kebaikan itu tidak dilarang. Catatannya ya, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu dibuktikan dengan dulu Nabi Yusuf juga pernah berbohong. Bahkan tidak hanya berbohong, tapi memfitnah adiknya sendiri. Tapi untuk kebaikan. Dah pernah dengar toh cerita Nabi Yusuf? Nanti kalau dicerahkan dari dibuangnya Nabi Yusuf sampai bertemunya kembali dengan saudaranya itu nanti panjang sekali. Yang intinya dulu ketika zamannya Nabi Yusuf dan pada saat itu terjadi kekeringan yang sangat luar biasa. Dan pada waktu itu Nabi Yusuf kan sudah berpisah dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya. Nah, Nabi Yusuf pada waktu itu di istana negara, pada waktu itu menjadi bendahara negara. Nah, pada saat kekeringan ini, saudara-saudara Nabi Yusuf juga terdampak. Akhirnya apa? Mereka mengalami kelaparan. Akhirnya saudara-saudaranya datang ke tempatnya, ke istana itu tadi, kemudian minta gandum pada waktu itu. Nah, saudara-saudaranya sudah tidak ingat dengan Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf masih ingat dengan dia. Wah, ini saudara-saudara saya ini. Akhirnya apa?
Nabi Yusuf akan memberikan gandum itu dengan catatan adiknya yang bernama Bunyamin itu diajak kemudian dipertemukan dengan dirinya. Akhirnya benar kembali, Bunyaminnya diajak. Bunyamin itu adalah adik kandung Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ketika sampai sana, benar dikasih itu gandumnya. Gandumnya dikasih untuk makan. Tetapi Nabi Yusuf ini memfitnah mereka dengan memasukkan timbangan di karungnya saudaranya sendiri itu. Itu Nabi Yusuf pernah seperti itu. Dimasukkan seperti itu, akhirnya Nabi Yusuf ngomong, "Weh, timbanganku hilang. Timbanganku kemana?" Akhirnya semua diberhentikan, dicari satu persatu, ternyata ada di saudaranya Nabi Yusuf itu sendiri. Padahal yang memasukkan timbangan itu juga Nabi Yusuf sendiri. Ini fitnahnya Nabi Yusuf, tapi untuk hal kebaikan. Nah, akhirnya kebaikannya gimana? Kalau seandainya Nabi Yusuf tidak memasukkan itu, timbangan itu, tidak memfitnah adiknya Bunyamin itu, maka dia tidak akan bertemu kembali dengan keluarganya. Tapi satu-satunya cara dengan cara itu akhirnya apa? Akhirnya bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Tetapi ketika Rasulullah SAW diutus dan menjadi nabi dan rasul, dan kita sebagai umatnya Rasulullah tidak pernah mengajarkan untuk berbohong apapun itu. Selama hidupnya Rasulullah tidak pernah berbohong. Bahkan menyelamatkan orang lain pun Rasulullah tidak pernah berbohong. Suatu ketika ada orang Bani Israel dikejar-kejar akan dibunuh. Kemudian setelah itu orang yang akan dibunuh tadi bertemu dengan Rasulullah SAW. Loh, kenapa kok kamu itu tergesa-gesa sekali? Kenapa kok lari-lari? Saya mau dibunuh ya Rasulullah. Ya Rasul, tolong sampaikan ke mereka kalau seandainya nanti ketemu, jangan ngomong kalau saya bersembunyi di situ. Rasulullah hanya terdiam. Dan kemudian ini orang tadi yang mau dibunuh tadi bersembunyi beneran di situ. Maka kaum Quraisy yang hendak membunuh orang tadi itu datang bertemu dengan Rasulullah beneran. Ya Muhammad, kamu lihat nggak orang dengan ciri-ciri seperti ini yang tadi lewat sini? Apa kata Rasulullah? Rasulullah bergeser satu langkah ke arah kanan dan kemudian mengatakan, selama saya berdiri di sini, saya tidak pernah melihat orang-orang yang kamu sebutkan tadi. Rasulullah berbohong nggak? Dia geser, kemudian dia menyampaikan, selama saya berdiri di sini, saya tidak melihat orang itu tadi. Cerdas Rasulullah. Dia tidak berbohong, tapi dia juga bisa menyelamatkan orang. Nah, maka dapat disimpulkan, berbohong untuk kebaikan, itu tidak ada. Itu tidak ada berbohong untuk kebaikan. Yang ada ketika berbohong akan membawa petaka. Dalam hadis memang ada yang menjelaskan seperti ini. Nah, kalau itu tadi video contoh orang yang berbuat. Nah, di sini. Nabi mentolerir kebohongan kecuali dalam 3 hal. Mohon maaf, aku belum pernah mendengar Nabi mentolerir kebohongan kecuali dalam 3 kondisi atau 3 hal. Yang pertama, pada saat perang. Berbohong pada saat perang. Sebenarnya ini bukan berbohong, tapi ini strategi berperang. Kalau contoh kita itu ngosek pas pada saat sepak bola. Ketika dia ngosek etok-etok melayu kanan ternyata ke kiri, itu namanya bukan berbohong, tapi taktik. Nah, yang kedua, mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Dan yang ketiga, perkataan suami kepada istri atau sebaliknya. Nah, ini sebenarnya juga bukan kebohongan. Bukan kebohongan yang 3 ini. Kalau seandainya perkataan suami kepada istri itu contohnya gini.
bapak ibu kalian kan sudah bersuami istri itu. Ibu masak. Masaknya kok dilalah kasih. Nah, ketika suami mengatakan, masakanmu kok kasinan toh? Masakannya kok terlalu asin? Yang istri tersinggung nggak? Apalagi kalau terus nggak mau makan. Nah, itu agak tersinggung kan? Nah, ketika itu maka kemudian diperhalus istilahnya. Makananmu sudah enak, tapi cuman kurang atau terlalu kasinan. Nah, itu yang kemudian dimaksud oleh Rasulullah. Jadi bukan sepenuhnya berbohong, wow makananmu enak. Kalau seandainya dia mengatakan makananmu enak kayak gitu terus, dia akan dimasakkan kasinan terus. Nah, efeknya kayak gitu. Jadi jujur itu lebih baik. Makanya kemudian ada syair yang menyatakan tadi, sampaikanlah kejujuran, sampaikanlah kebenaran meskipun itu rasanya pahit, meskipun nanti itu rasanya akan berdampak buruk bagi kita semua. Hikmah manfaat dari perilaku jujur. Ketika kita sudah selalu jujur kepada orang lain, selalu jujur kepada bapak ibu guru, selalu jujur kepada orang tua, maka mereka yang ada di sekitarmu akan percaya 99,9% pada kalian. Tapi ketika satu kali adik-adik semua itu tidak jujur, hanya satu kali, maka akan sepenuhnya dan seterusnya tidak akan mendapatkan kepercayaan orang lain lagi. Pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan, berimanlah kepada Allah, padahal pada waktu itu di mana Allah nggak ada. Tapi karena kejujuran Rasulullah, maka Abu Bakar langsung percaya kepada Rasulullah karena kejujuran beliau. Kemudian yang kedua, mendapatkan banyak teman, mendapatkan ketentraman hidup, karena tidak ada atau tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Seperti itu. Nah, itu kaitannya dengan perilaku jujur adik-adik sekalian. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kaitannya dengan perilaku jujur, boleh ditanyakan. Silakan. Ada? Yang mau bertanya silakan untuk di-unmute, kemudian ditanyakan. Ya. Eka Yulisa, mungkin ada yang mau ditanyakan? Maulana Insan Kamil? Mari Prasetyo? Oke. Ada? Pak, mau bertanya. Oke, bagus. Kalau nulisnya selain dari Pak Yakut, kan apa? Gimana? Coba ditulis di chat saja, coba. Nggak kedengeran soalnya. Ya, lewat chat. Oke. Yang bertanya lewat chat silahkan nanti akan saya jawab kalau saya bisa.